Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. 1 minggu telah berlalu, tidak terasa di hari perhentian ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan ucapan penuh syukur dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Hari berganti hari. Tidak terasa pada hari ini kita memasuki minggu yang pertama di bulan November. Itu berarti sebentar lagi kita akan ada di penghujung tahun 2021. Banyak hal yang telah terjadi. Sukacita, dukacita, tantangan, peluang, semuanya boleh kita alami dalam penyertaan tangan Tuhan. Tuhan sungguh sangat baik bagi kita. Mari kita masyurkan, pujikan, sembah kepada Yesus Kristus. Walau 1000 lidahku. Yesus
kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus. Kiranya kami mau memasyurkan nama-Mu sepanjang kehidupan kami. Tidak cukup Tuhan, ribuan pujian kami nyatakan sebagai ucapan syukur dan kekaguman kami akan rahmat dan kasih-Mu. Pada hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan kembali kami boleh bertemu dengan Engkau di dalam rumah-Mu. Kasih setiamu telah menuntun kami hari demi hari, hingga sampai hari ini Tuhan boleh menyertai. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami memohon, kiranya Engkau sendiri yang boleh menilik hati kami, melayakkan hati kami, ketika kami menaikkan pujian kami, ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan ketika kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Karena sungguh kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami siap untuk beribadah. Dan kiranya kami mau dibentuk semakin serupa dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita terambil dari Roma 6 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Dengan menyadari keberdosaan kita, seharusnya membuat kita menghargai dan lebih menghargai anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita orang percaya. Kita hanya dapat diselamatkan karena iman. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita menghidupi iman itu dengan perbuatan. Karena sesungguhnya iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita yang telah diselamatkan, hendaknya senantiasa mengejar kedewasaan di dalam pengenalan kita akan Kristus. Kita yang dahulu dibelenggu dosa, tetapi kiranya kini Injil senantiasa kita beritakan. Aku hanyalah seorang berdosa. Semua milikku hanya ku
Dalam kehidupan kerohanian kita, tentu tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Biarlah dalam menjalankan kehidupan kita, kita terus boleh menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Kita terus boleh berjuang, berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita kadang masih jatuh dalam dosa kita yang lama, tetapi hendaknya kita terus belajar, terus hanya memandang kepada Tuhan. Dan itu hanya mampu kita lakukan ketika kita melekat bersama dengan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya kita terus boleh belajar mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan, laksanakan.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Hendra. Kami persilahkan. Shalom jemaat sekalian, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan penguraian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena kami sudah memasuki minggu pertama di bulan November ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata kami rasakan, dan biarlah di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama secara online maupun melalui Malang TV. Kiranya Tuhan yang pimpin dan berkati kami untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara, menguatkan setiap kami, memberikan dorongan bagi setiap kami, bagaimana kami hidup sebagai murid Kristus, bagaimana kami menjalani hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari surat 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Jemaat sekalian, satu kali saya masuk ke penjara. Ya tentu bukan saya yang ditahan nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya melakukan pelayanan di penjara khusus kepada napi-napi yang beragama Kristen. Kebetulan dapat jadwal di gereja, kemudian melakukan pelayanan di sana. Nah, dalam pelayanan di penjara tersebut, sebelum dan sesudah ibadah adalah kesempatan untuk berbincang-bincang dengan para napi Kristen yang ada di dalam penjara tersebut. Dan suatu ketika saya tertarik berbicara dengan seorang anak muda. Karena saya lihat anak ini masih muda, tapi kenapa dia ada di dalam penjara ya? Kemudian saya bincang-bincang, "Dek, kenapa kamu bisa berada sampai di sini?" Nah, kemudian anak muda ini mengatakan, "Ya Pak, saya ini melakukan hal yang menurut saya itu bodoh, tetapi saya melakukannya, yaitu saya menjambret. Saya menjambret seorang ibu," katanya gitu. "Nah, kamu lakukan sama siapa?" "Saya itu menjambret seorang ibu bersama teman, naik motor, saya dibonceng, kemudian saya jambret ibu itu. Tetapi kemudian ibu yang lagi naik motor itu jatuh, kemudian saya kasihan Pak. Kemudian saya loncat, kemudian saya tolong ibu ini berdiri, dan kemudian orang sudah ramai menangkap saya." Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya anak muda ini masuk dalam tahanan, kemudian diproses dalam pengadilan dan menghadapi tuntutan hukuman beberapa tahun penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian saya tanya, "Kenapa kamu bisa terlibat dalam hal seperti ini?" "Saya ini," kemudian kata pemuda ini, "diajak oleh teman saya. Diajak oleh teman saya, 'Yuk, kita ini kan butuh makan, kita ini butuh hidup, sementara kita nggak ada pekerjaan. Yuk, ikut sama saya, kita lakukan sesuatu.' Apa itu? Ya, menjambret. Tapi menjambret itu kan nggak boleh sebenarnya." "Ya nggak apa-apa lah, saya sudah pernah melakukan menjambret ini," kata temannya. "Dan itu berhasil. Dan itu enak, gampang, cepat. Dan kita dapat uangnya cepat begitu ya." Karena desakan dari kebutuhan hidup, akhirnya anak muda ini terseretlah. Kemudian ikut teman dia menjambret. Tapi kemudian dia berakhir di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah hidup kita akan diperhadapkan atau dipertemukan dengan orang-orang, dengan teman yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus memberikan suatu peringatan di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 17. "Hati-hatilah, waspadalah terhadap kesesakan orang-orang yang tidak mengenal hukum." Dalam bahasa
aslinya itu atemos, artinya orang yang tidak kenal hukum atau orang yang tidak taat pada hukum tersebut. Hidup orang-orang yang tidak mau taat pada hukum tersebut, inilah yang mempengaruhi banyak orang percaya juga pada waktu itu. Nah, di dalam zaman sekarang ini atemos itu bisa berupa kumpulan orang-orang yang bisa saja adalah orang-orang Kristen, tetapi di dalam hidupnya tidak pernah mau taat tunduk kepada hukum yang berlaku. Tidak mau taat kepada hukum yang dikenal, yang diajarkan dari kecil. Tidak mau taat terhadap kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah berulang kali ditanamkan di dalam kehidupan orang tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen hati-hati bisa menjadi ateis Kristen yang pernah saya khotbahkan. Seolah-olah dia kenal Tuhan, seolah-olah dia mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam hidupnya praktek sehari-hari, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa, seolah-olah hukum Tuhan itu tidak berlaku di dalam hidupnya. Bapak David Paulison mengajarkan bahwa orang percaya di dalam dunia ini sebenarnya mau tidak mau, suka tidak suka akan berhadapan dengan yang namanya Tritunggal tidak kudus. Tritunggal tidak kudus, yaitu 3 kekuatan yang saling bekerja sama, satu sama lain, kerjasamanya itu apik, sangat baik sekali, sangat harmonis sekali untuk menjatuhkan orang percaya, untuk menghancurkan orang percaya. Kekuatan tersebut, 3 kekuatan tersebut adalah yang pertama, kedagingan atau flesh. Kedagingan bukanlah merujuk kepada fisik kita, tubuh jasmani kita miliki, tetapi kecenderungan tubuh kita ini untuk melawan Allah. Pikiran, emosi, dan kehendak kita rentan terhadap pengaruh kedagingan kita yang menempatkan diri kita terhadap alam semesta sebagai pusat alam semesta. Apapun ujung-ujungnya kepada diriku. Apapun ujung-ujungnya yang menentukan adalah diriku. Nah, Paulus dalam surat Galatia dengan jelas memberikan warning terhadap keinginan-keinginan daging tersebut, percabulan, hawa nafsu, keserakahan, jangan lagi bekerja di dalam diri kita. Itulah kekuatan yang pertama, flesh, yaitu kedagingan. Yang kedua, yaitu iblis. Iblis mewakili kekuatan yang sudah melegenda, yang sudah terbukti ribuan tahun menghancurkan anak-anak Tuhan. Rasul Petrus memberikan gambaran bahwa iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum mengelilingi mangsanya, yang mencari waktu yang terbaik untuk sewaktu-waktu bisa menelan, menerkam mangsanya. Bapak David Paulison kemudian mengatakan musuh ini akan menargetkan Anda, menemukan Anda, kemudian memakan, membutakan, mengikat, bahkan kemudian melumat Anda. Begitu dia punya kesempatan. Inilah kekuatan kedua yang menargetkan menghancurkan kita. Yang ketiga adalah dunia. Yang dimaksud di sini adalah sistem dan pengaruh antisosial, pengaruh sosial anti Allah yang mengubah perilaku berdosa menjadi perilaku yang dianggap normal atau sah. Sekali lagi saya mengatakan yang dimaksud dunia ini adalah sistem dunia atau pengaruh sosial anti Allah yang mengubah perilaku orang berdosa menjadi perilaku yang dianggap normal atau sah-sah saja. Lama-kelamaan LGBTQ dan seterusnya menjadi sesuatu yang normal dan dianggap sebagai hak asasi manusia untuk memiliki gender seperti itu. Lama-kelamaan pernikahan sejenis merupakan pernikahan yang dianggap lumrah dan sah-sah saja. Lama-kelamaan kawin, cerai, kumpul kebo adalah satu hal yang lumrah dan banyak orang melakukannya. Apakah semua banyak orang melakukannya kemudian itu bisa dikatakan benar untuk dilakukan pada zaman sekarang ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pengaruh 3 kekuatan yang kalau kita bicarakan saling mempengaruhi, bekerja sama dengan api kemudian untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan, untuk menggelincirkan orang percaya sehingga bisa jatuh dan bisa hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terhadap atemos ini, orang-orang kelompok yang tidak kenal hukum maupun secara keseluruhan 3 kekuatan ini, maka Petrus kemudian mengatakan waspadalah, hati-hatilah terhadap orang-orang yang demikian. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh.
Rasul Paulus kemudian memberikan juga selain warning, peringatan kepada orang percaya pendengar pada waktu itu, maka Rasul Paulus juga memberikan suatu nasihat, suatu perintah agar orang percaya bertumbuhlah di dalam anugerah dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Rasul Paulus memberikan suatu perintah, yaitu bertumbuhlah, yang menunjukkan suatu hal, suatu kegiatan yang aktif yang harus dilakukan orang percaya. Menjadi orang percaya tidak bisa memilih untuk diam, tidak bisa memilih untuk diam, tidak melakukan apa-apa, tetapi harus melakukan sesuatu untuk mengejar pertumbuhan di dalam hidupnya. Seorang fisikawan pernah mengucapkan satu kalimat demikian, hidup ini bagaikan naik sepeda. Untuk menjaganya tetap seimbang, maka Anda harus tetap maju, bergerak maju. Kalau Anda tidak bergerak maju, maka Anda akan jatuh ketika bersepeda demikian. Tentu ini maksudnya sepeda roda 2, bukan sepeda roda 4, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini juga memberikan penggambaran bahwa hidup kita sebagai orang percaya perlu terus untuk mengejar pertumbuhan. Kalau kita berhenti untuk bertumbuh, maka tunggulah waktunya, maka kita akan jatuh atau kita bisa tersesatkan di dalam kehidupan rohani kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus memberikan perintah kepada orang percaya, bertumbuhlah di dalam anugerah, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Seorang penulis kemudian menggambarkan bahwa pertumbuhan di dalam anugerah dan pengenalan di dalam Yesus Kristus bagaikan satu pohon dengan dua rantingnya, yaitu anugerah dan pengenalan Yesus Kristus yang saling mempunyai satu pokok, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Dan ini harus dilakukan oleh orang percaya, menjadi tanggung jawab orang percaya untuk terus memacu dirinya, untuk bergerak, untuk bertumbuh, mengejar pertumbuhan, mengejar kedewasaan kerohanian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat yang pertama, bertumbuh di dalam anugerah. Bertumbuh di dalam anugerah. Bagi Bapak Ibu yang pernah snorkeling, Bapak Ibu sekalian ya, saya pernah snorkeling wisata tiga pulau di daerah Sumatera Barat. Itu kita ke satu pulau yang di tepi pantai itu bisa snorkeling, kemudian bisa melihat ikan-ikan kecil berwarna-warni. Wah, bagus sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bagus sekali. Tetapi kalau Bapak Ibu mau lihat yang lebih bagus lagi, maka harus snorkeling di tempat yang lebih dalam. Saya satu kali punya pengalaman juga, itu snorkeling di daerah yang lebih dalam, dan di dalam lebih dalam itu melihat ikan yang lebih banyak lagi, dan warnanya lebih bagus sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu itu saya memberanikan diri aja karena bisa berenang cuma bisa sekedarnya aja. Tetapi karena ingin snorkeling kemudian bisa melihat, wah ini dalam sekali. Dan kemudian bisa melihat ikan-ikan itu yang sangat bagus sekali. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mau melihat pemandangan yang jauh lebih indah, maka harus diving, harus menyelam. Di sanalah baru bisa melihat satu pemandangan yang luar biasa di dalam hidup kita di dalam lautan tersebut. Nah, saya memberikan penggambaran itu bahwa kita harus bertumbuh di dalam anugerah. Kita harus menyelam di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang sebenarnya bagaikan suatu lautan yang sangat dalam, yang sangat indah. Yang kalau kita menjelaminya, maka kita akan mengalami suatu keindahan hidup bersama Tuhan. Rasul Petrus menyadari akan pentingnya bertumbuh di dalam anugerah. Kenapa demikian? Ia adalah sosok yang dipanggil sebagai murid Kristus. Dia dipanggil sebagai murid Kristus dengan karakter dia yang berani untuk berkata-kata, tetapi sekaligus kelemahan dia, maka dia menyanggupi apapun yang Tuhan katakan, dan dia semangat sekali. Bahkan dia pernah mengatakan kepada Rabi Yesus, kepada gurunya, bahwa orang lain boleh menyangkal engkau, aku sekali-kali tidak. Orang lain boleh meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Aku siap rela mati, aku siap rela mati demimu. Tetapi lewat beberapa waktu kemudian kenyataannya berbeda. Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian Tuhan memulihkan kehidupan Rasul Petrus. Tuhan memanggil kembali Rasul Petrus
ketika Rasul Petrus kembali hidup sebagai nelayan, kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan secara khusus menegur Petrus, mengembalikan dia kepada panggilan yang sesungguhnya agar mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan lebih dari siapapun. Dan bahkan Tuhan memberikan satu tanggung jawab dia yang mulia, yaitu menggembalakan domba-domba. Dan memang kita bisa melihat akhirnya ya Petrus dalam pelayanan selanjutnya menjadi gembala, memberikan nasihat, dorongan kepada orang percaya dimanapun Rasul Petrus melayani. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa itulah pengalaman anugerah yang dialami oleh Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus kemudian mengatakan bertumbuhlah di dalam anugerah. Sosok tokoh lain yang bisa kita mempelajari tentang bagaimana kita harus bertumbuh di dalam anugerah adalah Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus kemudian mengajarkan di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa kalau aku ada sebagaimana saat ini itulah kasih karunia. Dalam arti kata Rasul Paulus menyadari bahwa kalau kita ini bisa diselamatkan itu adalah anugerah kasih karunia dari Tuhan. Orang yang sudah memahami, mengerti anugerah dari Tuhan, maka anugerah keselamatan yang diterima semata-mata karena anugerah dan bukan kerja keras dan usaha dari orang tersebut, maka pribadi tersebut akan mudah untuk akan tidak gampang mengeluh di dalam hidup ini. Orang yang menyadari betapa mulianya anugerah yang diterima oleh Tuhan, maka akan mudah, akan bisa mengampuni orang lain, kesalahan orang lain. Dan akan bisa memaafkan orang lain dan tidak menyimpan dendam kepada orang lain untuk dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena dia sudah menyadari bahwa kalau dia bisa diselamatkan, diampuni dosa kesalahannya, itu adalah semata-mata anugerah dari Tuhan. Makanya dia bisa mengampuni orang lain. Rasul Paulus juga menunjukkan pelajaran tentang bertumbuh di dalam anugerah. Dan kemudian Rasul Paulus kemudian mengatakan kalau saya ini bisa menjadi rasul, itu juga semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Karena Tuhan memanggil dia, mengkhususkan dia sebagai rasul. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus sadar akan panggilan Tuhan dalam dirinya untuk melayani orang non-Yahudi yang Tuhan percayakan kepada dia secara khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tarik di dalam hidup kita setelah kita mendapatkan keselamatan, Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang senang-senang menikmati keselamatan tersebut. Tuhan punya satu rencana, memanggil kita untuk melayaninya di bidang yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Oleh karena itu, maka orang yang sudah menyadari tentang anugerah dari Tuhan, maka dia pun dalam tahap selanjutnya akan menyadari bahwa kalau dia itu bisa melayani Tuhan, kalau dia bisa menggunakan karunia, mengenal karunia yang Tuhan berikan, dan bisa memakai karunia itu untuk melayani Tuhan, itu juga semata-mata oleh anugerah Tuhan. Dalam melayani Tuhan memang bukan pekerjaan pelayanan yang mudah. Ada banyak waktu yang digunakan, ada banyak tenaga yang diberikan, bahkan daya dan dana dan sebagainya. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Ketika sudah melayani Tuhan dengan segenap kekuatan dan hikmat kita, kemudian ada kritikan, ada celaan yang bisa saja diterima. Dan itu hal yang wajar. Tetapi kemudian Rasul Paulus mengatakan, aku tidak pernah kemudian menyangkali panggilan tersebut, meninggalkan panggilan tersebut. Bahkan aku melakukan terus-menerus melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini merefleksikan kita juga sebagai orang percaya ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun termasuk di gereja ini. Ada banyak tantangan, ada banyak kritikan yang kita alami. Apakah kemudian kita dengan mudah kemudian mengatakan, ya sudahlah saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Karena percuma saya melayani, sudah habis waktu, tenaga, pikiran yang saya dapatkan adalah celaan dan kritikan. Apakah kita mengambil jalan seperti itu? Mari bertumbuh di dalam anugerah, akan kita menyadari kalau saya bisa melayani, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian Rasul Paulus kemudian melanjutkan dengan pertumbuhan di dalam anugerah itu adalah, bahkan Rasul Paulus mengatakan kalau aku bisa bekerja lebih keras dari siapapun, itu adalah anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini kita juga bisa merefleksikan, yaitu Paulus menyadari kalau dia bisa melakukan banyak hal, melayani, mendirikan berbagai jemaat yang ada, itu juga semata-mata anugerah dari Tuhan.
Itu bukan karena kecakapan dia, itu bukan karena kepintaran dia. Paulus mengajarkan akan hal ini kepada kita sekalian. Jadi kita merefleksikan kalau kita saat ini masih bisa melayani Tuhan, masih tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah pandemi ini yang terkadang agak menakutkan, itu juga semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu marilah kita merefleksikan di dalam hidup kita. Terkadang kalau kita sudah melayani sekian lama Bapak Ibu sekalian, terkadang di dalam diri kita ini ada bisik-bisik di dalam hati kita yang mengatakan, nah kan betul kan saya udah melayani Tuhan, saya udah atur sedemikian rupa. Begitu saya tidak melayani Tuhan, lihatlah maka kacau balaulah gereja ini. Nah, apakah demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Atau kita mengatakan kalau saya bermain musik, maka musik yang dihasilkan itu akan lebih bagus daripada orang lain. Semua ini menunjukkan siapakah diri kita. Menunjukkan bahwa kita ini yang lebih jadi center, lebih utama. Itu bukan pelayan anugerah Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus kemudian mengatakan, ingat kalau Anda bisa bekerja lebih keras daripada orang lain, dipakai Tuhan lebih luar biasa daripada orang lain, itu juga semata-mata adalah anugerah dari Tuhan. Terkadang kita ini paling merasa bahwa kita yang paling mengerti kondisi gereja ini atau kondisi tertentu. Tetapi marilah kita bersama-sama melihat bahwa kita bisa melayani Tuhan. Kalau sampai hari ini bisa melayani Tuhan, semata-mata anugerah dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajar tentang anugerah Tuhan adalah belajar seperti menyelami lautan yang sangat dalam. Kalau kita terus belajar menyelami anugerah Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana keindahan yang Tuhan berikan, memampukan kita untuk terus hidup dan melayani sampai akhir hidup kita. Makanya Rasul Petrus kemudian mengatakan, bertumbuhlah di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus kemudian mengatakan, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, mengenal suami istri itu bukan perkara yang singkat. Bukan perkara 1 tahun selama pacaran. Bukan juga perkara 2-3 tahun setelah menikah. Bukan juga perkara 10 tahun, 15 tahun ketika bersama-sama. Kenapa demikian? Ada kemudian keluarga yang setelah 25 tahun menikah memilih untuk bercerai. Kita akhirnya menyadari bahwa pengenalan terhadap pasangan kita, suami kita, istri kita, itu adalah berbicara pengenalan seumur hidup kita. Berbicara sampai maut memisahkan kita. Ini pengenalan akan pasangan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi pengenalan terhadap Tuhan kita, Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus bagi Anda sekalian? Mungkin ada yang mengatakan Yesus Kristus adalah Juru Selamat saya. Betul, 100% betul. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat manusia. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini klaim yang satu-satunya manusia di bumi ini yang mengatakan hal tersebut. Betul bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Tapi bagaimana selanjutnya saudara sekalian? Bagaimanakah selanjutnya? Apakah kita kemudian mengatakan, ya sudah aman. Yang penting saya sudah mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Dan hidup saya seterusnya adalah hidupku. Menurut kehendakku. Apa yang aku mau aku lakukan. Suka-suka aku di dalam hidup ini. Gak bisa demikian Bapak Ibu sekalian. Karena Rasul Petrus kemudian mengatakan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Ada kata Tuhan, Lord, Kurios, artinya pemilik hidup kita, penentu hidup kita.
Rasul Petrus kemudian mengatakan mengenal Yesus sebagai Tuhan adalah mengenal Sang Pemilik penentu arah hidup kita selanjutnya. Mengenal Yesus sebagai Tuhan artinya menyerahkan kendali hidup kita kepada Yesus yang adalah pemilik dan pemegang penentu arah hidup kita. Pengalaman Rasul Petrus di dalam mengikut Tuhan sungguh nyata dalam hal ini. Rasul Petrus mengalami jatuh bangun dalam mengikut Tuhan. Dia ketika mengikut Tuhan mengandalkan kekuatan dia, mengandalkan karakter dia, mengandalkan keberanian dia di dalam mengikut Tuhan. Sehingga dia berani mengatakan bahwa semua orang meninggalkan, aku tidak. Aku siap mati demimu. Tetapi kita menyadari pada akhirnya terhadap hamba perempuan yang bertanya, jangan-jangan kamu termasuk itu kelompok orang tersebut. Petrus kemudian mengatakan, aku tidak mengenal dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Petrus sadar tentang dia tidak bisa mengandalkan diri dia di dalam mengikut Tuhan. Dia mengalami jatuh, bahkan jatuh yang sangat dalam, bahkan menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Menyangkal Yesus sebagai pribadi yang dia kenal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Tuhan merangkul kembali Petrus lewat pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini, lebih dari siapapun, lebih dari apapun? Maka tahulah Rasul Petrus bahwa mengikut Tuhan tidak bisa mengandalkan diri sendiri, harus mengandalkan Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus, artinya belajar untuk mengasihi Yesus lebih dari apapun. Belajar mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan jiwa raga berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Itulah kemudian yang Rasul Petrus sadari, dan Rasul Petrus kemudian mengajarkan kepada jemaat yang membaca surat dia dalam surat 2 Petrus ini, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus akhirnya menyadari butuh waktu, butuh daya, tenaga, upaya untuk mengenal Kristus sepanjang hidupnya. Jatuh bangun yang dialaminya. Dan oleh karena itu di dalam penutup surat 2 Petrus yang terakhir yang Rasul Petrus tulis, kemudian dia mengatakan bahwa kejarlah, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuhlah, inilah satu perintah untuk aktif mengenal Dia di dalam sepanjang hidup kita. Semakin lama semakin mengenal Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dunia kita saat ini adalah dunia yang bergelora mengajarkan sesuatu yang cepat, yang instan. Kalau bisa cepat ngapain lambat-lambat? Harus gerak cepat. Semuanya cepat, instan. Itulah yang kita boleh rasakan. Ada salah satu iklan GoFood yang menarik yang tahun 2021 ini mereka promosikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wisata kuliner kemana kita hari ini? Bali, langsung pakaian Bali dengan masakan Bali. Wow, Jogja, lalu pakaian Jogja dengan wisata Jogja dengan musik Jogja. Kemudian wah, langsung dengan masakan Jepang, dengan pakaian Jepang. Dan bisa diikuti oleh yang lain-lainnya. Ini adalah satu hal yang menyenangkan kita karena bisa kuliner kemana-mana dengan cepat, dengan tidak perlu bersusah payah pergi satu tempat, hanya pesan kemudian sebentar lagi datang, kita bisa menikmatinya. Sebenarnya agak mirip ya dengan ibadah online kita saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah online di masa online ini satu sisi itu membuat kita itu tetap bisa beribadah di masa pandemi. Tetapi kemudian bisa membuat orang kemudian bisa berkata begini, ibadah online kita saat ini di mana? Gereja A di Jakarta. Langsung muncul gereja A di Jakarta. Wah, kurang bagus. Gereja B di Bandung. Putar channel.
masuk gereja di Bandung. Wah, nggak afdol kalau cuma gereja di Indonesia. Putar, sampai di Australia, Melbourne. Wah, pingin coba yang di Amerika, yuk, langsung masuk ke ibadah di New York. Begitu cepat, dan kita bisa mengikuti. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang lingkungan kita mengajarkan sesuatu yang cepat, yang instan, gak usah repot-repot, gak usah susah-susah. Almarhum Bapak John Stott kemudian mengatakan satu kalimat yang bisa menjadi suatu refleksi bagi setiap kita. Beliau kemudian, almarhum Bapak John Stott kemudian mengatakan begini, saya bertanya-tanya bagaimana Anda menyimpulkan situasi Kristen saat ini. Bagi saya ini adalah paradoks yang aneh, agak tragis dan mengganggu. Di satu sisi, di banyak bagian dunia, gereja tumbuh dengan pesat. Tetapi di sisi lain, di seluruh gereja, kedangkalan ada di mana-mana. Inilah paradoksnya, pertumbuhan tanpa kedalaman. Growth without depth. Tidak diragukan lagi Tuhan tidak senang dengan pemuridan yang dangkal. Para penulis apostolik Penyanyian Baru menyatakan dengan satu suara bahwa Allah ingin kita bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi Bapak John Stott kemudian memberikan warning kepada kita. Ada banyak gereja-gereja yang kelihatannya berkembang tetapi bertumbuh tanpa kedalaman. Bertumbuh dengan kedangkalan. Bagaimanakah dengan gereja kita? Bagaimanakah dengan gereja kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau suatu program dan kegiatan yang sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun, tetapi ternyata tidak menghasilkan murid-murid Kristus yang sejati, mengapa kita masih terus mempertahankannya? Dengan alasan, udah baik kok. Udah oke. Kita nyaman dengan situasi seperti ini. Tetapi kita tahu bahwa pertumbuhan tersebut tidak dengan kedalaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita lagi mencoba untuk bergerak di dalam suatu model C3. Ada celebration, ibadah, ada congregation, pembinaan, ada cell group. Di dalam cell group lah kemudian gereja kita mencoba mengadakan cell group ini untuk mengejar pertumbuhan dengan kedalaman. Cell group harus mengejar pertumbuhan dengan kedalaman. Jangan dengan kedangkalan. Karena di dalam cell group lah membutuhkan waktu, daya, tenaga, upaya untuk bersama-sama bergandengan tangan, mengasah dan bertumbuh dengan kedalaman. Mari jemaat yang sudah terlibat di dalam cell group kelompok kecil, setialah, berupayalah bersama-sama untuk bertumbuh dalam kedalaman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat nasihat Rasul Petrus tersebut, bertumbuhlah di dalam anugerah dan bertumbuhlah di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Maka inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pada akhirnya membawa segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan semata. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi kami bercermin menyelidiki di dalam diri kami. Bagaimana kami apakah mengejar pertumbuhan dengan kedalaman. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh menyadari pentingnya kami bertumbuh. Karena itu menentukan bagaimana kami hidup berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Tolong kami Tuhan di dalam keseharian kami, di dalam kehidupan kami terus berupaya untuk mengejar pertumbuhan di dalam anugerah
dan pertumbuhan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan penguraiannya, kiranya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan bersama-sama melaksanakan dan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus merupakan sarana yang kita lakukan, yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita mengingat lagi kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis dewasa atau disidi untuk kita boleh bersama-sama semeja dengan Tuhan pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dewasa atau disidi, saya mohon untuk tidak mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Silakan mengikuti kelas katekisasi lalu nanti dibaptis dewasa atau disidi dan kita akan bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan kudus di waktu berikutnya. Mari bersama-sama saya mengajak kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan kita menaikkan sebuah pujian, Yesus sudah membayar semuanya. Bait pertama dan kedua saja. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya. Bait yang kedua. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai berdesi. Sekali lagi, Yesus bayar semua hutang dosa kita. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai berdesi. Jadi putih bersih. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau membayar semua hutang dosa kami di kayu salib itu. Terima kasih, ya Tuhan. Betapa besarnya anugerah-Mu, ya Bapa. Betapa besarnya kebaikan-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami orang-orang yang berdosa, yang seharusnya dimurkai, tetapi kami beroleh pengampunan. Kami beroleh anugerah yang besar, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, ya Tuhan. Dan kiranya setiap kami, ya Tuhan, boleh menghargai kebaikan-Mu dengan cara kami hidup berkenan di hadapan-Mu, menggunakan tubuh kami untuk boleh menjadi alat di dalam tangan-Mu, ya Tuhan.
Karena itu ya Bapa, sebelum kami bersama mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini, selidikilah hati kami, ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, kami boleh memuliakan Engkau juga lewat perjamuan kudus ini. Dan perjamuan kudus ini boleh menjadi pesan yang kembali meneguhkan, menegur kami, dan mendorong kami untuk kami hidup memuliakan akan Engkau, ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan layakkan kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, Roma pasal 6, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, supaya kita bukan lagi hidup untuk dosa, tetapi kita hidup bagi Allah. Supaya kita hidup untuk Kristus. Kita bukan lagi menggunakan tubuh kita untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi kita menggunakan tubuh kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perjamuan kudus mau mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus, kita sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Karena itu, kiranya setiap kita boleh memuliakan Allah dengan hidup yang sudah ditebus ini. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan yang terakhir. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah. Dan setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, lambang darahnya. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa manusia. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Dan setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini untuk bisa mengambil roti dan anggur, atau mungkin di rumah, di keluarga ada yang dituakan untuk bisa membagikannya, mengedarkannya kepada anggota keluarga yang akan mengikutinya. Silakan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mari bersama kita mengangkat roti yang mengingatkan kepada kita tentang tubuh Kristus yang terluka. Sebelum kita memakannya, saya mengajak kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, di tangan kami saat ini ada roti yang mengingatkan kami tentang tubuh-Mu yang terluka. Tuhan, terima kasih ketika kami memandang kepada karya kayu salib itu, di tempat yang hina itu. Justru di situ ya Tuhan, mengalir anugerah Tuhan yang besar. Ada tanda cinta Tuhan yang besar di sana. Hidup kami yang sia-sia sudah Tuhan tebus, dan kami sekarang memiliki hidup yang berharga. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya setiap kali kami memakan roti ini, ataupun juga nanti kami meminum anggur, kami boleh diingatkan bahwa hidup kami adalah hidup yang istimewa, dan kami boleh memuliakan Tuhan
dengan anugerah yang istimewa ini. Terima kasih ya Tuhan, layakkanlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita memakannya. Mari bersama kita mengangkat cawan yang berisi anggur yang mengingatkan kepada kita tentang darah Kristus. Sebelum kita meminumnya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Pada pagi hari ini kami mengingat lagi anugerah yang besar itu. Dengan kami akan meminum anggur yang melambangkan darah-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus, Engkau rela menjalani jalan kayu salib itu. Engkau rela menderita. Kiranya semuanya ini mengingatkan kami, ya Tuhan, bahwa dosa dan upah dosa begitu mengerikan. Tetapi anugerah Tuhan begitu indah. Dengan demikian, ya Tuhan, kami akan menjalani hidup yang sudah Tuhan selamatkan ini. Dengan cara kami memuliakan Tuhan. Dan dengan demikianlah, ya Tuhan, kami bisa memiliki satu kehidupan yang indah di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami memohon, teguhkan kami semua, ya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memeteraikan anugerah-Mu ini di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, ya Tuhan. Layakkanlah kami untuk boleh mengingat anugerah-Mu dan meminum anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita meminumnya. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Di dalam ibadah kami sudah melakukan perjamuan kudus. Kami sudah memakan roti dan kami sudah meminum anggur yang mengingatkan kami tentang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Kami sudah melakukan perintah-Mu ini, ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Kau yang akan meneguhkan kami semua di dalam perjalanan iman ini. Kami rindu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Menjadi semakin serupa dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar betapa tidak mudahnya menjalani perjalanan iman ini. Tetapi kami tahu kami tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang menemani kami. Karena itu ya Tuhan, kiranya sebagaimana perjamuan kudus yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini, boleh menjadi pesan Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa ada Kristus yang menemani kami dalam perjalanan iman ini. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami semua. Kiranya ingatan akan kasih-Mu juga Tuhan boleh terus mewarnai hati dan pikiran kami tatkala kami juga mengalami pergumulan-pergumulan di dalam dunia ini. Tuhan, kami sadar pergumulan itu kadangkala mengalihkan hati dan pikiran kami dari Tuhan. Dan kami terfokus kepada pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, kiranya perjamuan kudus yang kami lakukan pada pagi hari ini membawa kami untuk kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkaulah gembala kami yang akan terus menyertai kami. Begitu juga Tuhan, tatkala kami melayani Engkau, ya Tuhan, kami sadar ketika kami melayani pun tidak mudah, ya Tuhan. Terkadang kami juga mengalami pergumulan-pergumulan. Tetapi sekali lagi kami diingatkan perjamuan kudus ini. Kami memiliki sebuah teladan yang agung, yaitu Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus. Engkau menjalani jalan kayu salib demi kami. Dan kiranya Tuhan, kami boleh terus termotivasi untuk boleh hidup bagi Tuhan, melayani akan Engkau, ya Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan, Kau juga boleh melihat dan mengetahui segala sesuatu yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan, tiliklah mereka semua. Ada yang bergumul Tuhan dengan kondisi kesehatan mereka. Bapa, jamahlah anak-anak-Mu. Berikan pemulihan, berikan kesembuhan, ya Tuhan. Ada di antara mereka juga yang bergumul Tuhan tentang relasi-relasi mereka di dalam keluarga mereka. Bapa, kami memohon, kiranya damai sejahtera Tuhan turun di tengah-tengah keluarga dari jemaat-jemaat-Mu, ya Tuhan. Ada yang juga yang bergumul Tuhan tentang masalah pekerjaan, tentang ekonomi rumah tangga mereka. Bapa, Engkaulah juga Tuhan yang akan
hadir di tengah-tengah jemaat-Mu, memberikan kecukupan di dalam segala keperluan yang diperlukan oleh umat-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, ada banyak hal yang menjadi doa dan harapan dari anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan, semua pergumulan-pergumulan ini membawa kami semua untuk terus memandang kepada Engkau, ya Tuhan. Bapa di surga, hamba juga mau berdoa pada saat ini untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di tempat ini. Terus ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memimpin gereja-Mu di tempat ini. Para hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh melayani di tempat ini, Tuhan berkati ya Tuhan. Begitu juga dengan para majelis yang Tuhan percayakan juga untuk boleh memimpin melayani di gereja ini. Kiranya anugerah Tuhan juga boleh turun atas rekan-rekan hamba-hamba-Mu yang melayani di kemajelisan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk 4 orang rekan hamba Tuhan yang saat ini kami sedang bergumul untuk dalam proses kependetaan. Kiranya Tuhan yang boleh nyatakan rencana-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Baik bagi gereja-Mu di tempat ini maupun bagi 4 orang rekan rohaniwan yang akan dipendetakan ini. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam semua proses kependetaan ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami terus juga berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk kota kami ini. Kami terus menyerahkan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan kota kami ini. Tuhanlah yang memimpin dan Tuhan yang terus menyertai. Kiranya kesejahteraan boleh terus Tuhan berikan bagi negara kami, bagi kota kami ya Tuhan. Kami terus bergumul dengan situasi pandemik ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Supaya mereka boleh menemukan langkah-langkah yang tepat, yang strategis untuk memperbaiki kondisi-kondisi ke depan menjadi lebih baik lagi. Kami terus berdoa untuk upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi ya Tuhan. Kiranya ini pun boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang sebentar akan kami kumpulkan ya Tuhan. Bapa, kami mengaku bahwa Engkaulah sumber dari segala sesuatu dalam hidup kami. Jikalau kami bisa menikmati, mendapatkan sesuatu semuanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami sebentar akan memberikan persembahan. Dan kiranya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kiranya kami juga bukan hanya memberikan uang kami, tetapi kami juga boleh memberikan hidup kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan begitu luar biasa memelihara hidup kita sampai dengan hari ini. Kita juga bersyukur untuk ibadah pada hari ini dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Hendra yang boleh dipakai oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Pendeta Hendra bersama dengan keluarga. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan boleh terus memimpin, memberkati kehidupan kita dan kita boleh terus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, ataupun juga persembahan yang lain untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening gereja kita atau scan QR Code gereja kita. Sekarang saya akan mengajak kita bersama untuk memperhatikan beberapa warta tayang berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian. Diberitahukan bagi jemaat sekalian, persembahan untuk bantuan bencana Nangapinoh masih dapat diberikan hingga hari ini. Bagi jemaat GKKK Malang yang tergerak untuk memberikan persembahan, dapat transfer ke rekening GKKK Malang dengan menambahkan kode 23 di belakang nominal, contoh 200023. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah onsite, harap mendaftarkan diri paling lambat hari Jumat melalui link yang tercantum, atau dapat menghubungi Tata Usaha Gereja.
Saat ini, batas usia untuk jemaat yang dapat mengikuti ibadah yaitu 12 sampai dengan 65 tahun. Pada hari ini akan diadakan donor darah. Bagi jemaat yang hendak berpartisipasi untuk mengikuti donor darah, dapat bergabung pada pukul 8 sampai dengan 12 siang. Bertempat di Jalan Arif Margono 18. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nike, Papa mau kasih tahu ya, kalau nonton ibadah jangan di skip-skip. Ibadah itu bukan iklan. Oke nak? Iya, Pak. Ya, udah Papa lanjutin ibadah juga ya. 홍두식은 만능 백수지만 다 잘해요. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa pandemi membuat kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja, tetapi kita juga bisa beribadah dari rumah. Walaupun kita beribadah dari rumah, jangan sampai kita beribadah dengan semau kita. Alangkah lebih baiknya jika kita mempersiapkan diri kita dari hal yang sederhana, yaitu melalui cara berpakaian kita. Apalagi sebentar lagi kita akan menyambut Natal. Untuk itu, jangan hanya rumah kita saja yang dihias ya, tetapi juga hati dan hidup kita. Dalam rangkaian Natal 2021, kita akan mengadakan Natal Peduli dan Christmas Carol. Natal Peduli akan diselenggarakan pada tanggal 6 hingga 10 Desember 2021, diperuntukkan kepada jemaat yang membutuhkan dan warga sekitar Semeru dan Kasing. Untuk pelayanan tersebut, kebutuhan yang diperlukan adalah beras 2.250 kg, minyak 450 liter, gula 450 kg, mie 60 kardus, dan barang layak pakai. Jemaat dapat mendukung pelayanan tersebut dan persembahan dapat disampaikan melalui tata usaha gereja paling lambat hari Minggu 28 November 2021. Christmas Carol akan diadakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2021 dan akan melayani jemaat lansia dan jemaat yang mengalami kedukaan selama pandemi. Bagi Bapak Ibu yang hendak memberikan dukungannya, dapat memberikan persembahan dengan ditambahkan angka 25 di bagian akhirnya atau diberi keterangan persembahan Natal. Misal 200025. Kebaktian doa streaming Selasa 9 November 2021 akan dilayani oleh Evangelis Yosep Gunawan. Kebaktian doa diadakan melalui aplikasi Zoom pada pukul 6 sore. Ibadah streaming minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Karmelita Suryanto. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Dan disiarkan melalui radio RRI frekuensi 91,5 FM pada pukul 8 pagi. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang penabisan pendeta. Bertolak dari kebutuhan pelayanan pendeta kepada jemaat, maka Majelis GKKK Malang memutuskan untuk mengajukan kepada Sinode GKKK nama-nama rohaniwan berikut ini untuk diproses ke dalam jabatan pendeta, yaitu yang pertama Penginjil Matius Siswanto, yang kedua Penginjil Jimmy Waroka, yang ketiga Penginjil Yohanes Tan, yang keempat Penginjil Harapan Siregar. Sesuai dengan arahan tata gereja GKKK, maka rencana penabisan rohaniwan ke dalam jabatan pendeta ini diwartakan kepada jemaat 4 hari Minggu berturut-turut, tanggal 17 Oktober sampai tanggal 7 November 2021. Apabila ada jemaat yang menaruh keberatan atas rencana penabisan ke dalam jabatan pendeta bagi nama-nama rohaniwan tersebut, dapat menyampaikannya kepada Majelis Jemaat GKK Malang untuk dipertimbangkan. Keberatan dinyatakan sah apabila diajukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas,
serta dibubuhi dengan tanda tangan penulis atau cap ibu jari, dan disertai dengan penjelasan keberatan yang dimaksudkan. Terima kasih untuk perhatian dan keterlibatan jemaat dalam proses penabisan pendeta ini. Terus dukung dalam doa bagi kita yang berproses dan juga BPH Sinode yang akan memproses dan memutuskan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, terus doakan gereja kita di tempat ini dan khususnya untuk proses kependetaan bagi 4 rohaniwan di gereja kita. Kiranya Tuhan yang boleh terus nyatakan pimpinan dan kehendak-Nya bagi keempat orang hamba Tuhan rohaniwan kita ini. Dan juga doakan untuk gereja kita, doakan juga untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kita kembali bahwa gereja kita sudah mengadakan ibadah secara hybrid, yaitu on-site dan online. On-site itu berarti Bapak Ibu Saudara bisa hadir di dalam ruangan ibadah di gereja kita di tempat ini. Dan itu diadakan di kebaktian kedua dan ketiga. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bisa beribadah secara langsung, secara on-site, di dalam gedung ibadah kita di tempat ini, saya mengundang untuk bisa mengikutinya dalam ibadah kita berikutnya, begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kesulitan untuk pendaftaran, silakan menghubungi tata usaha gereja kita. Nanti Bapak Ibu Saudara pasti akan dibantu dalam proses untuk pendaftarannya. Terus doakan untuk bangsa kita juga dan terus perhatikan protokol kesehatan. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian doksologi, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.